Udah ini teh. Apanya? Ini. Ini psikosis judulnya. Psikosis itu adalah suatu sindrom yang dapat dikaitkan dengan banyak gejala psikiatri. Jadi dia sindrom, kumpulan banyak gejala, bukan sebuah diagnosis penyakit. Psikosis itu menjadi sekumpulan gejala yang mempengaruhi kapasitas mental seseorang, respon afektif, dan kapasitas untuk mengenali kenyataan, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain. Jadi gangguan jiwa itu ada dua, ada neurosis dan ada psikosis. Nah, ini kita masuk yang psikosis dulu ya. Kalau termasuk gangguan jiwa itu termasuk gangguan jiwa berat. Karena pada penderitanya itu tidak bisa membedakan antara kenyataan sama halusinasinya. Ini jenis-jenis gejala psikotiknya. Jadi kalau psikotik itu ada gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif itu termasuk waham dan halusinasi. Kalau gejala negatif itu ada afek menyempit dan penurunan motivasi. Kita yang tahu waham itu apa? Keyakinan yang salah tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dibantah. Nah itu dihadap. Ya. Kalau halusinasi Sesuatu tidak sesuai dengan semestinya. Tidak ada Jadi waham itu gangguan isi pikir. Jadi nanti pada saat pemeriksaan status mental itu banyak yang diperiksa. Ada kesadaran, ada kognitif atau kesadaran berkabut ya. Terus juga ada motoriknya, apakah dia termasuk kooperatif atau hiperaktif. Kemudian nanti impulsifnya gimana. Lalu ada memori diperiksa. Kemudian orientasi, orang, waktu, tempat, situasi. Lalu ada pembicaraan, kemudian ada persepsi, ada bentuk pikir, isi pikir, dan progres pikir. Nah, kalau waham ini termasuk isi pikir. Sementara halusinasi itu termasuk persepsi. Jadi kalau ditanya waham itu apa? Dirunut dari awal, gangguan isi pikir berupa keyakinan yang salah yang diyakini benar oleh penderita dan tidak bisa dibantah. Sama halusinasi juga seperti itu, gangguan persepsi ya, diawali gitu dulu. Waham itu ada banyak. Ada waham bizar, itu waham yang aneh ya. Ini khas pada skizofrenia. Selain itu bisa bukan skizofren. Jadi ada waham curiga, ada waham kebesaran atau grandiosa, banyak
aktivitas. Kalau halusinasi itu ada halusinasi auditorik pendengaran, halusinasi visual penglihatan, halusinasi olfaktorik penciuman atau pembauan, halusinasi taktil raba ya. Kemudian ada gejala negatif, ini ada afek menyempit, kemudian ada penurunan motivasi. Biasanya ini bisa juga terjadi pada pasien depresi karena ada penurunan motivasi juga. Nanti pada skizofrenia itu ada khasnya gejalanya 5A: apolisi, anhedoni, anergi, afek menyempit, Abalia. ya pinter ya. Kemudian gejala psikosis itu ada lagi selain gejala positif dan negatif. Ada paranoid, curiga, dia memproyeksikan orang lain itu sebagai musuh, nggak ditipu tapi merasa ditipu. Kemudian bentuk kebesaran grandiosa juga ada bentuknya paranoid. Jadi pada orang yang manik, gangguan afektif manik itu biasanya yang menyertai waham grandiosa. Nah, orang yang punya waham grandiosa ini biasanya paranoidnya mereka mengira orang-orang bermaksud menjatuhkan dia, iri dengan kebesaran dia. Beda sama waham curiga pada pasien depresi. Kalau pada pasien depresi, waham curiganya itu karena merasa orang lain mau jahat sama dia, mau menyakiti dia. Kalau yang grandiosa tadi merasa iri sama dia. Kemudian gejala psikosis juga ada disorganized atau tidak beraturan ya. Konsepnya bisa disorientasi juga, jadi kadang tidak bisa membedakan pagi, siang dan malam, nggak bisa bedain di mana. Nanti bisa wawancara, latihannya interaktivitas. Kemudian ada excitement atau kebahagiaan yang berlebihan, jadi senang tanpa sebab, biasanya bisa sampai mondar-mandir, tidak butuh tidur. Semoga nggak ada yang diagnosis diri sendiri ya. Enggak dong, hanya menyesuaikan dong. Kemudian ada depresi, itu ada retardasi psikomotor atau gerakan yang melambat. Apati ini acuh. Kemudian ada anxious self-punishment, jadi dia merasa bersalah. Pada orang depresi itu psikotiknya merasa sangat bersalah, jadi waham bersalah. Nah, apa-apain merasa salah. Ada yang namanya juga waham nihilistik, kadang ada sampai merasa lebih baik tidak ada di dunia. Ini ada gangguan persepsi sama gangguan motorik, itu jadi termasuk gejala psikosis juga. Jadi gangguan persepsi bisa ada halusinasi, ada ilusi, fantasi. Kemudian gangguan motorik ini bisa dia hiperaktif, bisa hipoaktif ya. Kalau yang hiperaktif biasanya pada pasien skizofren itu bisa keluyuran. Kalau yang diam aja mematung juga ada dalam posisi yang lama, jadi dia jongkok dalam waktu lama atau duduk dalam posisi yang agak aneh dalam waktu lama. Itu skizofren katatonik khasnya ya. Nah, ini teori dari patofisiologinya, kenapa bisa terjadi halusinasi dan delusi. Yang pertama itu ada hiperaktivitas dopamin pada reseptor D2 di jalur mesolimpik atau mesoskeletal. Kemudian ada hipoaktivitas reseptor NMDA pada interna neuron GABAergic dengan hilangnya penghambatan GABAergic di korteks prefrontal. Lalu
Lalu hiperaktivitas atau ketidakseimbangan serotonin pada reseptor 5D2A, serotonin 2A ya, pada neuron utama di korteks cerebral. Ya, jadi nanti ini ada jalur-jalurnya, dijelasin satu-satu. Ini untuk beberapa tipe obat yang bisa menyebabkan halusinasi. Kalau psikostimulan, kemudian ada anestesi ya, obat anestesi itu kayak ketamin, itu bisa menyebabkan psikosis karena dia meningkatkan dopamin yang berlebihan. Lalu ada zat yang biasa disalahgunakan ya, psikostimulan itu amfetamin, metamfetamin, kemudian ada LSD, itu bisa menyebabkan halusinasi. Bedanya nanti di fisiologinya. Kalau yang serotonin itu biasanya yang terjadi halusinasinya visual, karena dia berdampak pada korteks visualnya. Kalau yang biasa dopamin D2 yang di mesolimbik itu biasanya cuma di auditorik aja. Ini contoh-contoh obat aja, cukup tahu. Ini 5 jalur untuk dopamin yang terlibat pada psikosis. Yang pertama itu nigrostriatal. Ini adalah jalur dari hipotalamus ke hipofisis ya, yang mengatur atau regulasi prolaktin. Jadi kalau misalnya nanti ada konsumsi antipsikotik yang memblokade dopamin, ini nanti bisa menyebabkan hiperprolaktinemia atau nanti ada galaktoré, kemudian pada wanita bisa amenorrhea. Lalu yang kedua itu mesolimbik. Mesolimbik ini nanti kalau adanya hiperaktivitas aktivitasnya dopaminnya banyak ya, ada di sana, itu bisa menyebabkan halusinasi sama waham tadi. Jadi ada gangguan, ada gejala psikotik, ada gejala positif. Itu kalau peningkatan dopamin pada mesolimbik. Kalau mesokortikal kebalikannya, dia penurunan dopamin. Penurunan dopamin di sini akan menyebabkan gangguan afektif dan kognitif. Nah, di mesokortikal ini ada yang namanya ventral tegmental area. Nanti dari ventral tegmental area itu akan terhubung dengan DLPFC atau dorsolateral prefrontal cortex, itu yang terganggu ya, jadinya kognitifnya untuk perencanaan, memutuskan yang fungsi eksekutif ya. Tapi kalau dari PTA-nya ke ventromedial prefrontal cortex, maka yang terganggu afektifnya, anhedoni, merasa tidak bisa bahagia, apolisi, tidak ada motivasi, anergi, tidak ada energinya ya, kemudian afek tumpul atau afek menyempit. Kalau saya terbalik tadi, tuberoinfundibular ya yang ini, yang hipotalamus ke ini, ke hipofisis. Kalau nigrostriatal itu untuk regulasi motorik. Nigrostriatal untuk regulasi motorik, seperti yang saya sampaikan kemarin, itu yang terlibat striatumnya. Jadi ada ketidakseimbangan atau gangguan motorik ya pada jalur nigrostriatal ini. Kalau D2-nya yang meningkat sehingga tidak ada dopaminnya ya, jadi dia menghambat dopaminnya, nanti
bisa terjadi Parkinson. Ya, jadi yang kayak saya sampaikan kemarin, yang kalau berlebihan itu yang jalur 2-nya, kalau yang jalur 1-nya itu meningkat, berarti yang motoriknya akatisia, kemudian juga ada mondar-mandir ya. Kalau akatisia itu yang mondar-mandirnya gelisah. Kemudian yang jalur talamik itu masih dalam penelitian, tapi dipercaya bisa terlibat pada psikotik ini dari penelitian yang ketamin ini. Nah, ini macam-macam reseptor dopamin. Cukup dibaca saja ya, tahu ada D1, D2, tetapi yang terlibat pada psikotik ini ya D2-nya. Ini yang saya sampaikan tadi, kalau ada overaktivitas dopaminnya banyak berlebihan di mesolimbik, selain ada gejala positif, ada gejala impulsif, agitasi, sama agresi, lalu permusuhan. Ini kalau ada dampaknya dari mesolimbiknya ya. Kalau ini yang tadi saya sampaikan di mesokortikal, yang gejala negatif, kemudian ada gejala anhedoni tadi, apati, penyempitan afek. Lalu yang kedua itu glutamat, jalur glutamat. Jadi neurotransmitter yang dipercaya bisa atau berdampak pada psikotik itu tadi satu, dopamin, kemudian glutamat. Kalau glutamat tadi ada hipoaktivitas ya dari reseptor NMDA-nya, sehingga menghambat GABAergiknya di korteks prefrontal. Kalau GABA yang berfungsi sebagai penghambat itu dihambat, artinya terjadi eksitasi dari glutamatnya, sehingga bisa meningkatkan, mempengaruhi dopamin juga, jadi berlebihan ya, jadi terjadi psikotik tadi. Ini letak-letak serotonin ya, jadi dia dari glutamat, serotonin, yang hiperaktivitas dari serotonin. Nanti ini perlunya di obat-obatan ya, kalian akan diajarkan lebih jelas di materi farmakologi. Jadi kalau pada serotonin, teori serotonin itu disebabkan oleh ketidakseimbangan stimulasi reseptor serotonin 2A eksitori pada neuron piramidal glutamat, yang secara langsung inervasi neuron dopaminnya terintegrasi PPA, ventral tegmental area atau mesostriatal, dan neuron korteks visual. Ini yang saya bilang tadi, kalau yang terganggu itu serotonin, maka biasanya yang terjadi halusinasinya visual. Kalau yang dopamin itu halusinasinya auditory. Halusinasi visual itu biasanya terjadi pada pasien dengan gangguan otak. Jadi psikosis itu bisa terjadi pada beberapa penyakit kan, bukan cuma schizofren. Ini beberapa penyakitnya, satu bisa schizofren, bisa karena obat-obatan atau zat seperti amfetamin ya, amfetamin, sabu, ganja, ekstasi ya bisa semua itu ya. Kemudian schizoaffective disorder ini bentuk dari schizofrenia, cuma dia sama-sama menonjol untuk gangguan afektifnya.
Lalu ada delusional disorder, ini gangguan waham menetap. Kemudian psikotik akut, dan ada psikotik dikarenakan kondisi medis seperti biasanya pada stroke, epilepsi, itu biasanya ada halusinasi. Jadi untuk mendiagnosis nanti kalau kita pakainya ICD-10 atau BPDGD-3 itu perlu diwawancara sejak kapan, kemudian ada penyakit penyerta atau enggak, karena itu yang membedakannya dengan gangguan psikotik yang lain. Lalu bisa juga ada maniknya, ada di manik, depresi, gangguan afektif bipolar, itu bisa ada gejala psikotiknya. Jadi gangguan afektif bipolar kalau dari DSM-5 itu ada yang tipenya yang berat, yang derajat 1, itu bisa ada gejala psikotik dan menyebabkan dia indikasi rawat inap itu ada. Kalau depresi sama, depresi berat biasanya, depresi berat dengan gejala psikotik. Cognitive disorder, ya, gangguan kognitif itu juga bisa menyebabkan adanya psikosis. Biasanya ada demensia sama Parkinson, ya, itu bisa ada psikosisnya juga. Rata-rata pasien yang saya temui biasanya demensianya itu kalau psikotik kohamnya curiga. Jadi dia merasa kehilangan benda-benda terus nuduh keluarga. Itu banyaknya seperti itu. Tapi bukan berarti nggak bisa waham yang lain, ya, atau halusinasi yang lain. Dan karena dia ada gangguan di otak, biasanya halusinasinya visual, tapi bisa juga ada halusinasi auditornya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang pertama itu schizofren. Dari bahasa Latin artinya jiwa yang terpecah. Dikatakan terpecah karena kesadarannya itu masuk ke fantasi, ya. Itu adalah bentuk coping mekanismenya karena tidak bisa menerima kenyataan. Umumnya ditandai penyimpangan dasar dari pikiran dan persepsi serta oleh afek yang tidak wajar sama afek kelompok tadi, tapi kesadarannya jernih. Artinya dia bukannya somnolen atau misalnya sopor, ya, yang kalau kondisi medis fisik pasti kesadarannya kurang. Prevalensinya sama, tapi onset dan perjalanan penyakitnya mungkin berbeda. Kalau laki-laki mempunyai onset yang lebih awal daripada perempuan. Usia puncak onset untuk laki-laki 15-25 tahun, sedangkan perempuan 25-35 tahun. Sebelum terjadinya schizofren, biasanya ada yang namanya gejala prodromal. Nah, gejala prodromal ini biasanya terjadi pada usia belasan, bisa dari 12, 14 itu udah bisa gejala prodromalnya. Gejala prodromal itu lebih ringan daripada gejala positif atau gejala psikotik yang schizofrenia, ya, karena dia sebagai pembuka. Kemudian biasanya belum ada gejala positifnya, baru ada gejala negatif. Mungkin biasanya ngurung diri di kamar, terus tidak mau sosialisasi sampai berbulan-bulan. Ini penyebabnya banyak, ya, bisa karena yang paling banyak itu genetik sama faktor psikososial dan lingkungan, stresnya. Faktor psikososial ini bisa karena kehilangan, bisa juga karena penyesuaian atau ada perubahan sesuatu, ya. Perinatal ini karena gangguan hormonnya, biasanya nanti jadinya depresi, ya, depresi postpartum dulu. Ini
perlu ditanyakan nanti kalau pada pasien schizofren, ada riwayat schizofrenia atau tidak, kemudian ada perilaku premorbid atau tidak. Premorbid ini yang seperti prodromal tadi ya, ada kecurigaan atau penarikan diri atau impulsivitas. Jadi mungkin sering menyakitin orang lain tanpa sebab. Kalau di luar negeri itu kelahiran pada musim dingin ya, dijadikan penelitiannya itu lebih berfaktor resiko untuk terjadi schizofrenia. Kemudian status sosial ekonomi yang rendah. Kalau pada pasien yang saya temukan memang banyaknya sosial ekonomi yang rendah itu bisa berkembang jadi schizofrenia dikarenakan ada keinginan yang tidak tercapai. Kadang ada yang pengen sesuatu gitu terus tidak dikabulkan oleh orang tuanya, akhirnya jadi schizofren, itu bisa. Ada juga yang baru menikah, mungkin berharap dengan menikah dia lebih berkecukupan, terus ternyata enggak, jadi bisa jadi schizofren. Banyak penyebabnya ya, masalah saat kehamilan. Kemudian dari penelitian juga biasanya pada pasien psikotik atau schizofren ini mereka memiliki bentuk tubuh yang kurus atau astenik. Beda sama bipolar. Kalau bipolar yang tipe 1 biasanya dari penelitian itu bentuk tubuhnya piktikus. Gemuk. Lalu penyalahgunaan obat-obatan dan usia ayah saat hamil di atas 60 tahun. Nah ini domainnya tadi, jadi dibagi 5 dimensi. Yang di mesolipik itu positif simptom atau gejala positif seperti waham dan halusinasi. Kemudian gejala negatif tadi di mesokortikal atau prefrontal korteksnya. Bisa juga di negatif simptom ini kan nukleus accumbens yang berfungsi atau berperan pada motivasi dan reward. Lalu kalau kognitif atau berpikir itu di dorsolateral prefrontal cortex, yang agresif itu di orbitofrontal cortex dan amigdala. Yang afektif simptom itu ventromedial prefrontal cortex. Nah ini contoh dari gejala gangguan kognitif, afektif sama agresif ya. Kalau yang kognitif sulit fokus, ada gangguan perhatian, kemudian tidak bisa memecahkan masalah. Kalau yang gangguan afektif itu ada depresinya, ada cemasnya, tegang, kemudian ada rasa bersalah, kemudian mudah marah, ada khawatir. Kalau yang agresif, rasa permusuhan yang berlebihan, bisa menyerang orang lain, bisa juga menyerang dirinya sendiri, termasuk suicide. Kemudian bisa merusak barangnya. Yang untuk positif simptomnya ini ada delusi, halusinasi, ada gangguan dalam berbahasa atau berkomunikasi. Jadi pada pasien ini karena ada disorganisasi pikiran tadi, bicaranya juga ngawur. Jadi dia kadang nggak nyambung. Itu nanti di arus pembicaraan ya untuk status mentalnya, apakah relevan, koheren atau inkoheren, apakah sirkumstansial, muter-muter jawabnya, atau tangensial, muter-muter tapi nggak menjawab pertanyaan ya. Biasanya itu pada mahasiswa kalau ujian, muter-muter tapi nggak menjawab. Apa
talkative, banyak ngomong. Tapi kalau pada schizofren biasanya ya kalau ngomongnya nggak nyambung, bicara melantur ya itu udah biasanya jadi tanda khas untuk schizofren karena memang gangguan jiwa berat ya. Ini katatonik yang saya bilang tadi bisa dalam posisi tertentu dalam waktu yang lama. Kemudian agitasi. Untuk negatif simptomnya afek tumpul, ada penarikan emosi, artinya dia mungkin mengurung diri, tidak mau berkomunikasi, sulit untuk berpikir abstrak, kurang spontanitas, ada alogia ya, ada bicaranya terbatas. Polisi ini tidak ada motivasinya, anhedonia, tidak ada rasa senang. Kerusakan pada atensi atau perhatian. Yang kena tadi bisa dibaca sendiri ya. Ini kriteria diagnosis schizofren berdasarkan PPDG 3 atau ICD-10. Jadi nanti kalau lihat atau wawancara pasien, penuhi dulu ini biar bisa mendiagnosis emang schizofren atau ini masih psikotik yang lain. Bisa aja baru depresi berat dengan gejala psikotik ya bisa. Ada dua gejala yang dari beberapa ini ya. Mungkin kalau kalian sudah ada PPDG 3 ya bisa dibaca. Ada doofiko, ini isi pikirannya berulang atau bergema dalam kepala. Ada isi pikiran yang masuk atau ditarik keluar. Kemudian do broadcasting ini isi pikirannya seperti tersiar, jadi dia merasa semua orang bisa mendengar atau membaca pikirannya. Ini waham kendali, dia merasa bahwa bukan merasa yakin, dia yakin tentang dirinya itu dikendalikan oleh kekuatan dari luar. Dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Kemudian ada waham pasivity, dirinya tidak berdaya, pasrah terhadap suatu kekuatan dari luar. Ada delusional perception, biasanya mistik. Jadi waham kayak wahamnya disantet oleh orang lain. Bisa. Ada juga waham yang kayak di mata-matain terus, dibuntutin terus. Lalu ada gejala halusinasi auditory yang berkomentar terus-menerus terhadap perilaku pasien, kemudian mendiskusikan pasiennya itu ya. Suara halusinasi itu bisa berasal dari salah satu bagian tubuh. Lalu bisa waham-waham menetap jenis lain yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan mustahil. Jadi waham itu bukan dari budaya tertentu, dianggap sebuah suatu keanehan. Contoh, mampu berkomunikasi dengan makhluk asing dari dunia lain. Atau paling sedikit dua gejala dari di bawah ini harus ada secara jelas. Jadi kalau yang itu tadi nggak ketemu di pasiennya, bisa pakai kriteria yang halusinasi aja, tapi harus jelas. Halusinasi menetap,
terus sehingga dia biasanya tidak nyambung kalau diajak ngomong, atau kalimatnya kebalik-balik, incoherent ini. Dia ada relevan atau irrelevan. Artinya kalau relevan itu menjawab sesuai pertanyaan, kalau coherent itu menjawab sesuai kaidah bahasa. Kalau incoherent itu berarti dia tidak sesuai dengan kaidah bahasa sehingga orang lain tidak paham apa yang dia sampaikan. Contoh, objek duluan baru subjek baru predikat. Jadi dia kebalik-balik atau dia menciptakan bahasa baru. Namanya neologisme. Kemudian ada perilaku katatonik, bisa diam aja, posturing, atau malah gaduh gelisah. Lalu ada gejala negatif, apatis ya, acuh, jarang bicara, menarikan diri dari sosial. Nah, gejala-gejala tadi itu di atas telah berlangsung selama 1 bulan atau lebih, baru bisa dikategorikan schizofren. Kalau belum 1 bulan belum bisa. Biasanya diagnosisnya psikotik akut. Kalau dari DSM-5 yang kriteria diagnostik DSM-nya itu 6 bulan baru bisa dianggap schizofren. Cuman karena kita orang Indonesia, jadi kita pakai PPDB. Nah, ini bagian dari subtipe schizofren. Jadi schizofren itu kan ada banyak, ada paranoid, ada hyperthromik, katatonik, katatorik, ya. Depresi pasca schizofren, schizofrenia residual. Nah, intinya memenuhi kriteria diagnosis yang tadi, yang ada waham sama halusinasi yang banyak-banyak tadi, tetapi pembedanya ada 1 atau 2 gitu ya. Kayak ini misalnya paranoid, biasanya wahamnya tentang kecurigaan atau merasa diancam, atau waham kebesaran juga bisa. Yang dibuntutin, dimata-matain, biasanya itu schizofren paranoid, permusuhannya tinggi. Tapi pada pasien schizofrenia paranoid itu kognitifnya yang paling bagus di antara schizofrenia yang lain. Masih bagus. Yang paling jelek prognosisnya itu schizofrenia hebephrenic. Jadi biasanya rawa dirinya juga gak bagus. Hebephrenic ini khasnya sering sedikitkan senyum-senyum sendiri. Agak tak. Ngomong gak nyambung. Biasanya nggak begitu mengganggu, tetapi ya nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Mandi enggak, kadang ke toilet pun mereka nggak bisa. Biasanya buang air sembarangan. Kemudian ada schizofrenia katatonik, hampir tidak ada respon terhadap lingkungan karena dia tadi ada posturing, berdiam dalam waktu lama ya, baik secara verbal ataupun motoriknya. Kalau schizofrenia tak terinci itu tidak bisa dimasukkan dalam schizofrenia manapun, jadi bisa nanti diagnosisnya schizofrenia tak terinci. Kalau di rumah sakit, kalau nggak mau ribet, ya inilah nanti paling schizofrenia tak terinci. Semuanya langsung F2 atau 3. Kemudian ada depresi pasca schizofren, mesti ada gejala depresifnya paling minimal 2 minggu dan menderita schizofrenia selama 12 bulan terakhir. Yang schizofrenia residual itu yang menonjol gejala negatif. Mereka juga nggak ganggu, tapi ya nggak ngapa-ngapain juga. Kalau gejala negatif itu kan nggak minat, nggak bisa mau ngapa-ngapain ya, polisinya tadi. Jadi biasanya dia aja.
komunikasi nggak mau, kemudian bersih-bersih nggak mau. Ini kepotong ya, schizofrenia apa lagi? Residu Simplak dokter. Oh, simplex. Ya. itu BPN. Selanjutnya ke gangguan waham menetap. Jadi kalau pada waham itu gangguan waham menetap nggak ada gangguan persepsi atau halusinasinya. Kalaupun ada biasanya sangat jarang atau minimalis. Kebanyakan tidak ada. Jadi cuma gangguan waham aja. Dia curiga aja atau misalnya grandios saja wahamnya. Biasanya masih bisa aktivitas. Dan tidak bisa digolongkan sebagai gangguan mental organik, skizofren atau gangguan afektif. Jadi kalau pada ICD-10 atau PDKT-3 juga biasanya ada tambahan. Kalau untuk gejala psikotik ini tidak boleh ada organiknya atau kondisi fisik medisnya. Kecuali dia sudah skizofrenia dulu, baru ada kondisi fisik medisnya. Misalnya udah lama skizofren, terus tiba-tiba udah usia 40 tahunan baru kena stroke. Jadi nanti dual diagnosis bisa gangguan mental organik plus skizofrenia. Pahamnya minimal 3 bulan. Kemudian bersifat khas pribadi, jadi tidak diakui budaya setempat ya. Ada gejala depresi mungkin, dan tidak ada bukti adanya penyakit otak. Tidak boleh ada halusinasi atau hanya kadang-kadang saja dan sementara. Tidak ada riwayat skizofren, baru bisa membuat diagnosis gangguan waham menetap. Yang selanjutnya itu skizoafektif. Gejala skizofrenianya dan afektifnya sama-sama menonjol pada saat yang bersamaan. Jadi dia ada maniknya, ada depresifnya, ada skizofrenia juga. Kalau pada skizofrenia biasanya obatnya cuma antipsikotik atau benzodiazepin tambahan sebagai biar bisa tidur gitu ya. Tapi kalau skizoafektif ini bisa ditambahin antidepresan atau mood stabilizer untuk gangguan afektifnya. Ini tidak dapat digunakan untuk pasien skizo dan gangguan afektif, tetapi dalam episode berbeda. Contoh, bulan Januari ini yang ada gejala skizofrenianya aja. Nanti pas dia kambuh lagi bulan Maret itu cuma ada gejala afektifnya aja. Jadi itu 2 episode yang berbeda. Tidak bisa dibuat diagnosis skizoafektif. Jadi harus pada satu periode yang sama. Ada 2 ya, ada 3 sebenarnya. Ada skizoafektif tipe manik. Kalau manik itu lawan dari depresi, jadi ada peningkatan aktivitas, kemudian ada percaya diri yang berlebihan, peningkatan motorik ataupun verbal. Nanti ini agak sama dengan bipolar ya. Cuma bedanya kalau bipolar psikotiknya tidak terlalu berat. Kalau skizo itu lumayan berat sampai mengganggu fungsi perannya. Bisa sampai ada yang misalnya telanjang, keluyuran. Jadi ada gejala maniknya, ada juga gejala skizofrenianya. Dilihat aja dari yang gejala-gejala tadi ya. Untuk depresif ya berarti ada gejala depresinya. Dan nanti dilanjut dengan kuliah selanjutnya atau depresi sama maniknya. Jadi
dalam episode yang sama harus jelas ada minimal 1 atau 2 gejala khas schizofren. Untuk do of insertion, terus kendala pikir, nama halusinasi, ya. Harus ada jelas schizofrenia. Nah, penata laksanaannya itu dibagi 3 pada fase akut, stabilisasi, dan terapi pemeliharaan. Kalau fase akut itu untuk mengurangi atau menghilangkan gejala psikotik dan meningkatkan fungsi perannya. Kalau stabilisasi itu mengurangi risiko kekambuhan dan meningkatkan adaptasi pasien terhadap kehidupan dalam masyarakat. Untuk pemeliharaan itu mencegah kekambuhan. Bisa diberikan antipsikotik. Biasanya kalau pada fase akut ada indikasi rawat inap dan rawat jalan. Nanti itu dinilai dari instrumen PAMS-IC ya, yang untuk menilai kegaduhan atau kegawat daruratannya. Itu untuk menentukan rawat inap atau bisa rawat jalan aja. Tapi biasanya bisa langsung sekaligus, nggak perlu pakai PAMS-IC gitu. Dilihat ada indikasi apakah dia membahayakan diri sendiri, apakah dia membahayakan orang lain, atau meresahkan lingkungan. Ada indikasi tambahan, itu indikasi sosial, artinya ini permintaan dari pasien atau permintaan dari keluarga. Kadang nggak ada indikasi rawat inapnya ya, kalau keluarganya minta ya udah, atau pasiennya yang minta. Biasanya pada fase akut itu antipsikotiknya dosisnya tinggi dulu. Nanti pada stabilisasi bisa dikurang-kurangin sampai ke pemeliharaan. Untuk penggunaan antipsikotik pun nggak boleh langsung di stop dulu. Biasanya dalam 2 tahun baru bisa dikurangi dikit-dikit. Ini apa antipsikotik yang bisa digunakan di fase 1 ya, karena kompetensi dokter umum itu sudah bisa mengobatin schizofren. Jadi nggak perlu dirujuk. Ada psikotik ya. Cuman di fase 1 itu biasanya yang ada cuma beberapa obat yang murah-murah lah ya. Paling adanya chlorpromazine ini, kemudian haloperidol, lalu risperidon namanya. Itu ada di fase 1. Kalau dengan pengobatan itu pun pasiennya masih belum membaik, ya bisa dirujuk ke rumah sakit yang bisa menggunakan obat lebih banyak lagi, lebih tinggi dosisnya. Dan masih untuk pemilihan obat itu tergantung dari kebutuhan pasien sama kemudian efek samping yang akan terjadi. Nah, ini efek sampingnya mungkin bisa jadi pertimbangan untuk memilih obat. Intinya untuk obat antipsikotik ini dia akan memblokade dopamin reseptor D2 supaya dopaminnya itu turun yang di mesolipid. Tetapi yang di bagian lain juga ikutan turun, kayak di tuberoindibular tadi, nigrostriatal. Kalau yang dopaminnya turun di nigrostriatal, artinya bisa jadi extrapiramidal syndrome, dyskinesia. Kalau turunnya di mesokortikal, pasiennya jadinya penurunan fungsi kognitif dan penurunan fungsi afektifnya juga. Jadi nanti semakin lama semakin tumpul afeknya. Fungsi berpikirnya juga semakin rendah. Itu efek samping obat antipsikotik dalam jangka panjang. Kalau terjadi efek samping ekstrapiramidal, bisa diberikan obat-obat ini ya. Tapi kalau yang biasanya diberikan dari
edukasi tentang penyakitnya. Karena penting kerjasama dari keluarga dan pasien. Kalau nggak mau berobat, halusinasinya ya nggak hilang-hilang, gitu-gitu aja. Karena sudah ada gangguan tadi neurotransmitternya, yang bisa ngobatinnya cuma obat untuk memblokade dopaminnya. Jadi kepatuhan minum obat itu perlu kerjasama dari pasien sama keluarga. Kemudian bisa juga ada intervensi kompasional. Jadi dicarikan pekerjaan yang pasiennya ini bisa, jadi yang ringan-ringan aja, karena fungsi perannya sudah terganggu, fungsi kognitifnya terganggu. Biasanya yang dicarikan pekerjaan itu yang tidak banyak berpikir. Biasanya diarahkan buat kerajinan tangan, kemudian bertani, ternak, buat telur asin. Itu intervensi vokasionalnya. Kemudian pelatihan keterampilan sosial, jadi diajak keluar. Ada yang namanya komunitas peduli skizofrenia di Indonesia, namanya KPSI. Jadi mereka nanti akan sharing-sharing di sana. Terus ada kegiatan ada intervensi kognitif perilaku, tapi kadang ini susah karena namanya intervensi kognitif ya pada pasien skizofren yang biasanya fungsi kognitifnya ada berkurang, kemudian juga bisa ada halusinasinya. Jadi biasanya ini tidak signifikan bermakna membantu skizofrenianya. Bisa intervensi keluarga yang tadi sama dukungan sebaya dengan kampanye anti stigma. Untuk skizofrenia itu ada prognosisnya yang baik sama buruk. Itu tergantung dari onsetnya cepat atau lambat. Kalau onsetnya lambat, dia baru muncul usia lanjut, berarti dia baik, ada kemungkinan bisa sembuh. Kalau ada faktor pencetus yang jelas, itu baik prognosisnya. Onsetnya akut, kemudian riwayat seksual, sosial, dan pekerjaan itu baik ya. Pramorbid yang baik ini seperti kepribadiannya ya. Kalau kepribadiannya ini yang mungkin cuma cemas itu masih bisa. Tapi kalau pramorbidnya ini kepribadiannya ini sudah kepribadian skizoid, biasanya lebih buruk prognosisnya. Ada riwayat keluarga yang gangguan mood, berarti dia tidak ada riwayat keluarga yang skizofren maksudnya ya. Tidak ada riwayat keluarga itu lebih baik lagi prognosisnya. Kemudian sistem pendukung yang baik, itu semua bisa jadi prognosis baik ya. Kalau yang buruk ya kebalikannya dari yang tadi. Ini perlu tahu supaya nanti bisa menjelaskan ke keluarga pasien kira-kira kemungkinan sembuhnya gimana. Pada skizofren kan itu secara teori tidak bisa sembuh ya, tapi bisa pulih atau membaik pada tahap maksimal. Ya, setelah skizofren masuk ke psikotik akut. Dia berlangsung kurang dari 1 bulan, tidak berhubungan dengan intoksikasi zat atau penggunaan obat-obat terlarang tadi. Kemudian bukan karena kondisi medis umum atau penyebab organik. Jadi nanti pada wawancara, kalau misalnya ada bicara sendiri, ketawa sendiri pasiennya ya, disingkirkan dengan riwayat penyakitnya dulu. Apa dia sebelum itu ada kejang atau demam tinggi, atau ada riwayat penyakit lama misalnya stroke. Untuk psikotik akut dari DSM-4 penyebabnya tidak diketahui. Kalau ada gangguan kepribadian
psikodinamika pada gejala psikotik suatu pertahanan terhadap fantasi yang dilarang, penurunan harapan yang tidak tercapai, atau suatu pelepasan dari situasi psikososial tertentu. Kalau psikodinamika yaitu kompetensi SPKJ ya, biar bisa lihat ini bisa diperbaiki atau tidak. Kalau pada psikotik ya susah karena dia regresi, coping mekanismenya regresi, denial, proyeksi, dan mundur ke tahap odipal. Itu ada teori Freud untuk perkembangan dari sebuah penyakit dilihat dari kondisi masa lalunya. Onsetnya akut kurang dari 2 minggu. Kemudian ada sindrom yang khas polimorfik atau schizophrenia, seperti schizophrenia. Ada stres akut yang berkaitan. Jadi kalau tiba-tiba ada bicara sendiri, ketawa sendiri, halusinasinya itu ada. Ditanya, ini ada masalah nggak sebelum itu? Kalau ada hubungannya, mungkin lebih mengarah ke psikotik akut dibandingkan gangguan mental organik. Tidak memenuhi kriteria episode manik atau depresif dan tidak ada penyebab organiknya, maka bisa didiagnosis sebagai psikotik akut. Ini untuk referensi DSM-4. Kalau untuk psikotik akut ada 1 atau lebih gejala waham, halusinasi, bicara disorganisasi, kemudian perilakunya terdisorganisasi. Lama episodenya sekurang-kurangnya 1 hari sampai 1 bulan, karena lebih dari 1 bulan kan dari dianggap surprise. Nah, ini yang ada di PPTJ ya, F23 titik berapa gitu. Ada yang tanpa gejala schizofren, ada gangguan psikotik polimorfik akut. Kalau psikotik polimorfik akut ini ada warna-warna afektifnya, jadi ada depresinya, ada maniknya. Kalau gangguan psikotik seperti schizofrenia, berarti ada gejala khas schizofrenia seperti waham kendali, waham sisi pikir, waham broadcasting tadi ya. Jadi ada tanda khas schizofrenia, tapi karena dia belum 1 bulan, jadi dibuat gangguan psikotik biar schizofrenia. Kalau yang predominan waham, gangguan psikotik akutannya dengan predominan waham, berarti dia cuma ada wahamnya, ada halusinasinya, tapi tidak menonjol halusinasinya. Nah, ini untuk polimorfik akut harus ada keadaan emosional ya yang sama beraneka ragamnya. Jadi misalnya afektifnya depresi ya depresi terus, sedih terus gitu. Terus senang ya senang terus. Jadi dia polimorfik. Dan tidak bisa dikategorikan sebagai schizofren atau episode manik atau depresif. Maka bisa didiagnosis gangguan psikotik polimorfik akut tanpa gejala schizofren. Yang ini dengan gejala schizofren, dan ini ada tanda khas schizofren tadi ya. Untuk dari schizofrenia ini onset akut, memenuhi kriteria schizofrenia kurang dari 1 bulan, tidak memenuhi kriteria psikosis polimorfik akut, artinya tidak ada gejala emosionalnya, gejala afektifnya. Ini yang waham, predominan waham maksudnya ya, tidak memenuhi kriteria schizofrenia dan gangguan psikotik polimorfik akut. Untuk penanganannya bisa dirawat di rumah sakit, farmakoterapinya dengan antipsikotik, kemudian diberikan psikoterapi pada pasien dan keluarganya. Prognosisnya psikotik akut ini baik, jadi bisa sembuh total
tapi bisa kambuh lagi nanti mungkin beberapa tahun yang akan datang kalau ada stresor yang berat. Nah, ini contoh kasus ya. Panjang. Tuh, 2, 3. Makanya saya bilang status mental psikiater itu paling panjang karena kronologisnya. Coba dibaca. Kira-kira ada gejala apa dari yang slide ini? Yang wanita lain. Bahwa wanita yang dipukuli adalah seorang wanita jalan. Dan wanita itu dan orang-orang lain. Perempuan. Gak ada ya lu. Paham gak sih? Paham. Paham menatap. Paham penatapan. Gak ada halu dapat. Waham apa itu? Enggak, gejalanya dulu, jangan langsung diagnosis. Waham. Paham. Gejalanya waham. Paham. Waham apa? Waham. Jenis Pusat. kontrol. Gimana lo kan dikontrol orang? Somatik Merasa kan? dikontrol orang. Paham kontrol. Jenis paham. Enggak, Iya gak sih? kebesaran. Bisa gak sih? Paham aneh. Mizer. Aneh soalnya. Insya Allah. Bizariin. Bizar. Waham bizar itu yang memang contohnya aneh. Jadi misalnya dia yakin ada harimau dalam perutnya. Itu Kalau waham bumi bizar. datar. Benar-benar aneh. Apa? Waham apa? Kan memukul seorang wanita. Yang hukum apa? Wanita Mendapatkan karena bahwa wanita yang dipukul adalah seorang wanita jalan dan wanita itu dan orang-orang lain dan orang-orang lain lantas karena kebesaran dia ingin menghukum seorang easy. tapi dia ada wanita terus dia ternyata di depan jalan. Yes, dia merasa besar gak? Harapannya bisa gak? Pasti jatuh cinta padanya. Terjadi gak sih? Paham cemburu. Orang lain berselingkuh tapi kenapa dia membunuh orang lain? Agama. Ini aja nih di sini ya gitu enggak tapi tidak ada. Ya udah habis ya. Paham apa ya? Paham agama. Yang tadi apa? Campuran ya. Campuran. Dari mana? Husband semua. Campuran antara duit sama kebesaran. Kebesaran. Paranoid atau besar? Ya, paranoid. Curiga berarti. Ya udah Curiga apa? curiga. Curiga orang di jalan. Karena kan dia mukul, nanti kan ada permusuhan kan. Ada permusuhan, nanti dia curiga. Coba alinea yang kedua. Itu udah jelas yang kedua itu. Yang kedua, kita baca. Maksudnya yang wanita itu dan orang-orang lain. Itu kan alinea pertama. Paragraf pertama ya. Lantas mendapatkan. Paragraf yang kedua itu lebih jelas lagi pahamnya. Yang kedua ini. Pasien telah secara terus-menerus sakit sejak usia 22 tahun. Selama tahun Ini Kemudian secara siar. mengejek dirinya. Salah buat siar Bukan. digantikan. Namanya tetap digantikan. Ya, jadi dia yakin dirinya diejek. Apa gitu? Ya, Paham apa? Apa tadi? ya sama, wam curiga. Oh, curiga juga. Curiga. Ini saat seorang teman kita bicara dirinya, ia percaya bahwa yang salah. Iya, karena itu sudah digantikan oleh kembarannya. Ia mendapat polisi dan minta bantuan untuk memecahkan percurigaan tersebut.
Hah? Pening. Ini siapa yang bikin sutradaranya? Sutradaranya. Ini siapa sutradaranya? Jadi orang-orang lain gitu ya, mereka bisa membuat skenario dari ceritanya itu semua waham curiganya. Ada penurunan fungsi peran pada usia 22 tahun itu karena penurunan fungsi kognitifnya tadi, kemudian ada gejala positif ya tadi. Jadi perbedaan schizophrenia dengan gangguan psikotik lain, schizophrenia itu sudah pasti akan ada penurunan fungsi peran. Jadi kalau dia ibu rumah tangga, dia nggak bisa bersih-bersih rumah tangga lagi, bersih rumah ya. Kemudian kalau dia seorang pekerja, dia udah nggak bisa kerja lagi, jadi pecah. Ada penurunan. Kalau dia kuliah, itu berhenti kuliah. Makanya dianggap schizophrenia itu gangguan jiwa berat karena sudah terganggu fungsi perannya. Pasien mendapat pekerjaan sebagai penasihat investasi di sebuah bank yang dikerjakan selama 7 bulan, tapi yang mendapatkan semakin banyak isyarat yang menunjukkan dari penelitiannya dan semakin mencuriga dan menarik diri pada auditorium yang sama kali melakukan pendengaran suara-suara lalu auditorik. Iya, akhirnya dipecah. Paragraf ketiga ada apa? Halo itu ini kan auditori dong. Ya, Halusinasi auditorium. Terus apa lagi? Isyarat Ya, itu isyarat ya. Isyarat itu masuk ke gejala idea of reference. Jadi dia merasa segala sesuatu itu memberi kode buat dia. Idea of reference. Jadi segala sesuatu itu seolah-olah memberikan kode untuk dia. Misal dia lihat plat mobil, plat kendaraan, itu dia merasa itu kode buat dia. Emang ada yang plat nomornya apa? Atau lihat tulisan di spanduk, itu dia merasa kode buat dia. Atau misalnya nonton film, ceritanya seolah-olah tentang cerita hidup dia. Itu MPD. Itu idea of reference. JN dokter itu. Lalu dia ya. Yang keempat apa? Oh ya, obat-obat. Karena obat. Selama perawatan di rumah sakit, ia menemukan berbagai obat antipsikotik. Walaupun medikasi rawat jalan telah diberikan, ia biasanya masih menggunakan medikasi segar untuk meninggalkan rumah sakit. Di samping pertemuan makan siang 2 kali sehari dengan kawannya dan hubungannya dengan petugas kesehatan mental, ia benar-benar secara sosial. Nah, itu sosial apa sih? Mengurung diri itu efek depresi. Efek berkurang. Gejala negatif. Ya, Efek menyempit. ya. Apolisi. Hah? Apolisi, tidak melakukan apapun. Terus tidak ada kepatuhan pengobatan. Kalau dia sudah sampai dirawat di 12 kali, artinya memang berat ya. Oh ini nih yang apa sih yang tersiar itu kan? Kontrol enggak? Itu apa kontrol sih? Mengawasi dirinya. Iya mengawasi. Tuh mengawasi kan dia ada CCTV-nya tadi monitor. Jika ia sedang melakukan banyak tindakan kecil apa Oh ini
Aneh. Kata gue aneh. Masa manusia jadi mesin? Itu Aneh apa tersiar? bizarre. Kontrol juga. Dua nggak sih banyak ini? Campuran. Semua kita jawab campuran. Paham campuran. Jadi banyak kedengar sekali Kalau kalau bertanya, kalau viskosis tuh wahamnya bisa banyak atau spesifik satu? Bisa banyak. Jadi pada satu pasien bisa banyak waham. Itu waham sih sesat. tersiar itu nggak sih mengawasi apa sih? mesin mimpi dinamo. Aneh gue. Nggak paham. Ada yang namanya waham bisa. Tapi itu ada wahab kontrol itu tah dokter kan dia merasa diawasi. Beda. Paham kan? Kalau diawasi masih paranoidnya. Kalau kontrol berarti dia merasa dikendalikan. Jadi mengendalikan dirinya. Kalau kayak gini nggak tersiar kan? Merasa tentang dunia tahu yang dia. Di sini agak rancu ya bahasanya, memang ada kayak orang-orang tahu yang segera dikomentari oleh penyiar. Nah, jadi ada kemungkinan dia merasa banyak orang tahu Apa yang dia lakukan. apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Tapi lebih ke aneh. Orang jadi mesin. Mana orang jadi mesin? Tetangganya menjalankan 2 mesin, 1 mesin tanggung jawab untuk Menjalankan kan? Bukan tetangga jadi mesin. Ini tidak masuk Tetangganya punya mesin. wanita Mesin ya, apa gitu? Mesin karena tidak masuk akal. Mesin mimpi. Selanjutnya Nih, dia baru saja pergi ke toko sepatu dan yang berjarak 30 mil dari rumahnya dengan harapan mendapatkan sepatu yang tidak dikerjai. Hah? Tapi ia segera mengetahui bahwa seperti sepatu lainnya yang dibelinya, paku-paku khusus dipasang di dasar sepatunya untuk mengganggu dirinya. Iya, itu yang merasa dia apa sih yang disakiti itu? merasa disakiti. Somatik. Oh iya somatik. Tapi itu dia merasa sakit kalau sakit. Ia kagum bahwa pesan tentang sepatu mana yang akan ini di bahasa Inggris sih akan dikunjungi pergi telah diketahui oleh pemusiknya sebelumnya mengetahuinya sehingga mereka percaya waktu untuk mengubah sepatu yang dibuat khusus untuk dirinya. Dia berpikir bahwa semua hal bagian dari percobaan yang besar atau merupakan rahasia dari intelijensia superior yang dimilikinya. diawasi dan dimata-matai dan dijahati. Sepatu yang ku berlari. Ini namanya Wahab Sihipo Real Shop. Aneh, jawabannya tadi option of preference, idea of preference tadi ya. Jadi dia merasa itu semuanya mengarah ke dirinya. Pahamnya kacau ya, bizar ya. Wahab BN. Ada waham kejar. Jadi dia merasa diawasin itu termasuk waham kejar. Ini khasnya paranoid. Schizophrenia paranoid. Habis ada yang mau ditanyakan untuk psikosis? Kalau kata dokter dulu, tukang becak aja bisa diagnosis pasien schizofren. Kenapa dokter? Kalau kata dokter dulu saking mudahnya, tukang becak aja bisa buat diagnosis schizofren. Itu tapi Karena kan pengiburan, terus bajunya semacam ini, kuyuran-kuyuran itu ya DGJ ya. udah gigi. Jadi ini itu untuk pasien orang schizofren. Karena kita tidak boleh lagi melabeli gila. Skizo. Ada orang skizo. Jadi sebutannya ODGJ. Beda sama gangguan
Allah dong. Kejiwaan. Kejiwaan tuh naluri kalau yang Kalau nggak ada yang mau ditanyain, boleh istirahat dulu 15 menit mungkin. oh masih ada yang lewat itu.